حاجاتكم وحاجات من أوصانا بالدعاء وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بأكمل الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal, wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu, walakal minnatu, walakal syarafu ala kulli hal. Wala hawla, wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dan terus memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat afiat yang disempurnakan dengan nikmat taufik, hidayah serta inayah. Alhamdulillah kita bisa duduk beriktikaf di Masjid Al-Falah di waktu bainal isya'in, antara maghrib dan isya. Semoga duduknya kita di sini iktikaf di masjid ini sambil kita mendengarkan, mengkaji ilmu warisan Nabi menjadi penyebab kita untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari apa yang kita baca di dalam kitab Al-Hikam yang disusun oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Di Hikam yang ke-30 beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya talabuka minhu ittihamun lahu. Ketika kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa dan pintaan kita kepada Allah itu merupakan bentuk ketidakyakinan atau kecurigaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang makna daripada kalimat ini sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Maksud secara kesimpulan ringkas dari kalimat ini bukan berarti kita sebagai hamba Allah tidak meminta kepada Allah, bukan berarti kita sebagai hamba Allah
tidak berdoa bermunajat kepada Allah, karena doa dan munajat merupakan salah satu daripada perintah Allah dan bentuk ibadah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika beliau mengatakan di saat kita berdoa, di saat kita bermunajat, minta kepada Allah, maka itu seakan kita mencurigai, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada kalimat tersebut adalah motivasi ataupun landasan kita untuk berdoa, motivasi dan landasan kita untuk bermunajat kepada Allah adalah hanya sebatas penghambaan diri kepada Allah, bukan seperti apa yang kita yakini. Ketika kita berdoa, maka kita seakan memberikan informasi sesuatu pengetahuan yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasya wa kalla, itu hal yang sangat-sangat mustahil ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur, banyak daripada kita seakan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan dia di dalam hatinya memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lebih mengetahui tentang kita dibandingkan pengetahuan kita terhadap diri kita pribadi. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh para ulama tasawuf. Ketika kita diajarkan oleh atau diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, maka mereka ulama-ulama tasawuf yang memiliki makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan pelajaran ataupun memberikan wanti peringatan kepada kita agar hal ini dibersihkan daripada hati kita. Jangan ketika kita berdoa seakan kita memberikan informasi sesuatu yang tidak Allah ketahui. Tidak seperti itu. Kalau doanya kita seperti itu, maka seakan kita mencurigai atau tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa doanya? Apa munajat kita kepada Allah? Fungsi daripada doa dan munajat sebatas memberikan bukti bahwa diri kita hamba Allah sangat-sangat membutuhkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, beliau melanjutkan di dalam hikmah yang ke-30 atau di dalam kitab ana hikmah yang ke-21 dengan perkataan radhiyallahu taala anhu, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya talabuka, ketika engkau ingin mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika engkau ingin mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghaibatun minka anhu, maka pencarianmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bukti bahwa dirimu dihijab atau terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud daripada kalimat ini? Sudah dibahas di hikmah-hikmah sebelumnya, bahwasanya Allah mempunyai salah satu sifat yang mana Asmaul Husna. Di situ Allah memiliki sifat Al-Zahir, Allah yang maha jelas, Allah yang maha tampak. Apa maksud daripada sifat ini? Al-Zahir, Allah maha jelas, Allah maha tampak, dibandingkan yang lain, maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita dengar, kalau kita tafakkuri, kalau kita renungkan, maka sesuatu tersebut adalah dalil
adalah tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat lisan kita mampu berbicara, kalau kita renungkan, maka lisan ini salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemampuan bicara yang diberikan kepada kita manusia, banyak yang punya lisan, akan tetapi ada sebagian lisan yang tidak mampu berbicara. Nah, nikmat ngomong ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berapa banyak wong yang dionyo mampu ngomong, akan tetapi di saat dia disuruh atau diperintahkan untuk berbicara di hadapan, di muka umum, di halayak umum, dia tidak mampu untuk berbicara. Nah, ini bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika telinga, kuping kita mampu untuk mendengar, mata mampu untuk melihat, dan sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat, itu pada hakikatnya segala sesuatu tersebut adalah dalil petunjuk yang menunjukkan daripada Sang Khalik yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, melalui tafakkur, maka kita akan dengan sangat mudah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat hati kita bertanya-tanya, di manakah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di saat diri kita ada keinginan untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menunjukkan pertanyaan di mana Allah, atau keinginan untuk mencari Allah, itu menunjukkan bahwasanya di saat itu kita sedang dihalangi atau dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah sangat mudah untuk didapati. Allah sangat mudah untuk kita temukan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, saat apapun, di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama tasawuf mengajarkan yang kita cari sebenarnya bukan Allah, karena Allah tuh ada di mana-mana. Lalu apa yang kita cari? Yang kita cari adalah jati diri kita dewe. Makmano supaya kita bisa mengenali diri kita. Man arofa nafsah faqad arofa robbah. Siapa yang dia kenal jati dirinya, maka dia akan kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kalimat ini ada hubungan sama tolabukalahu ghaibatun minka anhu. Ketika engkau mencari Allah, maka kalimat atau keinginan tersebut menunjukkan kau ni jauh dari Allah. Justru tidak. Allah itu ada di mana-mana. Bisa engkau dapati kapanpun, saat apapun, dan dimanapun. Lalu apa yang kita cari? Yang kita cari adalah makmano supaya diri ini lebih bisa kita kenali, supaya kita lebih bisa mengenali jati diri. Apa jati diri yang kita harus gali terus? Pengenalan diri ini harus kita cari terus, yaitu yang kita cari adalah seberapa hebat yang Allah berikan kemampuan kepada kita, yang mana kemampuan yang merupakan anugerah Allah ini sering kita lupakan, lalu kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Ana ulangi kalimatnya, seberapa hebat kemampuan yang merupakan karunia Allah, yang karunia ini sering kali kita nafikan, yang karunia ini sering kali kita lalaikan, yang karunia ini sering kali kita lupakan, sehingga kita mampu untuk mengatakan aku. Nah, ini aku yang ngawi kenyo, mandaana, bukan apa man ana, tapi mandaana gawini tidak jadi. Nah, itu kan kemampuan yang Allah berikan, tetapi ketika kita melupakan jati diri kita, yang kita lupakan ini nih karunia. Seberapa hebat kemampuan yang kita miliki, hakikatnya itu pemberian Allah. Maka di saat kita kenal
pengetahuan tentang ini. Oh, sehebat-hebat kita itu tuh sebatas pemberian. Sehebat-hebat kita itu tuh sebatas karunia. Maka di saat kita tahu menyadari tentang hal ini, maka kita akan berani mengatakan, oh, betapa diriku sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan sedikit pun kepada siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat aku sedang mencari Allah itu salah. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan demikian atau kita mempunyai keinginan seperti ini, menunjukkan ghaibatun minka. Kau ni lagi ghaib. Ghaib itu lagi tak hadir. Ghaib itu lawannya hadir. Kita ini lagi tidak hadir bersama Allah. Padahal hakikatnya Allah tuh dekat dengan kita. Aqrabu min hablil warid. Kita ini kedekatan pengetahuan Allah itu lebih dekat dibandingkan hablil warid, daripada urat nadi yang menempel di dalam tubuh kita. Nah, ini peringatan daripada ulama tasawuf, jangan sampai kita salah pemahaman. Di saat kita sholat, kita bukan sedang mencari Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat kita sholat, kita sedang mencari hakikat jati diri kita. Di saat kita sholat, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka kalimat Allahu Akbar tidak bakal keluar dari lisan kita kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama tauhid galak ngomong, aku ni sholat kepada Allah untuk menyembah Allah dengan Allah. Nah, jangan salah paham. Wong ini kadang-kadang minta maaf, kalimat ini juga sebenarnya tidak boleh ditebar kepada sembarang orang. Cuma kadung atau terlanjur tersebar, sehingga akhirnya telinga-telinga yang tidak siap untuk mendengar keblinger. Kuping-kuping yang tidak siap untuk dengar akhirnya tebanting dia punya iman. Jadi salah paham. Aku dengar dari guruku. Kata guruku itu, di saat kita sholat, seperti di saat kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ni sedang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan Allah. Yang sholat ni bukannya aku, tapi Allah. Nah, ini kalimat salah faham. Jangan salah faham dengan kalimat ini. Maksudnya aku sholat kepada Allah, dengan Allah maksudnya dengan rahmat Allah. Dengan Allah maksudnya dengan karunia Allah. Bukannya Allah yang sholat. Itu mustahil. Itu mustahil. Sesuatu yang disembah kok dia dewek nyembah, tidak masuk akal. Maksud daripada aku sholat dengan Allah, artinya bukan Allah itu ada di dalam tubuhnya bersemayam. Lah, kadang-kadang kan salah ngomong, aku ni ada Allah. Salah. Bukan itu maksudnya. Tetapi di dalam diriku penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, di saat kita sholat, yang kita cari bukan Allah. Karena Allah tuh ada di mana-mana. Lalu apa yang kita cari? Yang kita cari jati diri kita. Natalub anfusana, kita mencari diri kita. Siapa nian diri kita? Nah, pas kita sadar Allahu Akbar, lisan bergerak, kemudian gerakan ini bukan sekedar bergerak tetapi mengeluarkan suara. Kemudian alhamdulillah, suara yang metutu adalah kalimat takbir. Karena di saat yang bersamaan, berapa banyak wong yang lisannya bisa bergerak dan bisa metukan suara, akan tetapi suara yang mentu bukan Allahu Akbar. Bener tak? Banyak wong yang lisannya ngomong, tetapi ucapan yang keluar dari lisannya bukan Allahu Akbar. Nah, kita alhamdulillah bisa mengucapkan Allahu Akbar. Tangan kita pacak ngangkat. Ini galo-galo karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita sadar, aku nak sholat baik, membutuhkan rahmat Allah. Aku nak sholat baik, membutuhkan perhatian Allah. Aku nak sholat baik yang merupakan bentuk tanda syukurku kepada Allah, itu membutuhkan karunia
Allah Subhanahu wa taala. Maka salat seperti ini, oh ini luar biasa salat. Ini baru luar biasa salatnya. Salat wong yang ngerti jati dirinya, sehingga di saat dia sujud benar-benar sujud. Di saat dia sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya Allah alangkah rendahnya diriku, alangkah hinonya diriku. Di saat aku sholat sangat membutuhkan rahmat, karunia, kasih sayangmu, perhatianmu dan seterusnya. Engkaulah yang maha a'la, yang maha luhur. Maka di saat kita sujud, lalu kita angkat kepala, lalu kita salam, maka kita tidak berani untuk menisbatkan sholat itu kepada kita dewek, tetapi kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat nikmat karunia-Nya lah kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh. Nah ini, jadi ini luar biasa, kalimat sederhana tetapi maknanya luar biasa dalam. Tolabuka lahu ghaibatun minka anhu. Ketika engkau mencari Allah, maka itu membuktikan engkau ini lagi di alam bawah sadar. Itu bahasa simpelnya. Kalau kau sedang mencari Allah, maka kau ini lagi ngayal hidup kau ini. Berarti kau ini hidup tapi becak mayat hidup, bukan hidup. Di saat kau hidup, di situ ada Allah. Di saat kau bergerak, di situ ada Allah. Dan seterusnya. Jadi Allah tidak perlu dicari. Yang dicari cak manu supaya kita menghinakan diri sehingga kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, makom seperti ini, di saat kita selalu merasa diawasi, selalu merasa bersama, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikenal di dalam ilmu tasawuf dengan istilah muraqabah. Dengan istilah muraqabah. Selalu diawasi, selalu bersama, selalu dipantau oleh Allah, itu namanya muraqabah. Atau yang dengan istilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, makom atau kedudukan seperti ini adalah makom ihsan. Makom ihsan. Apa dia makom ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kata Nabi Muhammad SAW, ihsan itu apa? Di saat engkau beribadah seakan-akan ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Timbul pertanyaan, di mana Allah? Nah ini kan, aku nak nyari Allah, ka'annaka taroh. Kata Nabi Muhammad, kalau beribadah seakan-akan aku melihat Allah. Berarti kalau melihat nih harus ada kita cari manunian Allah. Nah ini salah. Yang benar itu yang kita cari adalah jati diri kita. Karena Allah tuh ada sama kita, ada di lisan, ada di gerakan, ada di setiap nafas kita. Tinggal kita memahami makna tersebut. Nikmat-nikmatnya selalu ada bersama kita. Kita hinakan diri yang sangat butuh kepada Allah, dan kita agungkan Allah yang selalu memberikan karunia kepada kita yang selalu yang dalam keadaan hina. Jadi itu disebutkan oleh ulama, ini namanya makom muraqabah. Nah, masalah muraqabah inilah yang kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Kalau dionya timbul, insya Allah sergep ibadah. Sergep tuh kalau bahasa kitanya semangat. Kalau muraqabahnya timbul, kita bakal semangat ibadah. Kalau muraqabahnya hilang, kita bakal sebaliknya, males ibadah, semangat maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kalau kita bertanya kepada diri, Ustaz ngapolai aku kurang semangat. Semangat apa nian kau tuh? Kurang semangat makan apa tidak? Semangat ibadah Ustaz, hadir majelis males. Kalaupun hadir kadang-kadang otak aku kemana-mana. Nah itu alasannya kurang muraqabah. Kurang merasa dipantau, kurang merasa diawasi, kurang merasa di hadapannya ada Allah Subhanahu wa taala.
Kurang muraqabah, aku ni semangat maksiat. Nah, wong yang tidak merasa dilihat oleh Allah, wong yang merasa dirinya tidak dipantau oleh Allah, dak katik CCTV juga di sini nih, oi. Laju. Nah, kan bermaksiat dia jadinya. Jadi muraqabah ni adalah makom yang paling tinggi. Disebutkan oleh para ulama, makom a'la maqamat, makom yang paling tinggi di saat dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling hebat muraqabahnya secara 100% Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad 100% muraqabahnya, tidak pernah lalai. Nabi-nabi yang lain 100%, tapi yang paling sempurna muraqabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun beliau ingat Allah, dimanapun beliau selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berani. Sehingga apa? Setiap muamalah, setiap kelakuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka motivasinya selalu ibadah. Apa begawian Nabi jadinya ibadah. Itu kan gara-gara beliau selalu muraqabah. Jadi muraqabah ni jadi modal utama nian supaya kita pacak menyempurnakan ibadah penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk contoh baik, sebagai bentuk contoh mak mano beliau ini hebat di dalam apa namanya muraqabah. Artinya setiap perbuatan, sekecil apapun perbuatan, jadinya ibadah. Suatu hari pernah beliau ini berjalan di rumah. Tiba-tiba di lantai rumah beliau ada sebutir kurma yang nyampak di lantai. Sebutir kurma yang nyampak di lantai. Kita kalau makan sering galak makan nih ada nasi yang keluar dari piring tapi tidak masuk ke mulut. Jadi nyampak artinya itu kan. Ada nasi pas kita makan keluar dari piring tapi tidak masuk ke mulut. Artinya nyampak. Nyampaknya di meja atau di mana terserah. Jadi Nabi seperti itu juga. Waktu Nabi berjalan di lantai rumah beliau ada kurma. Lalu beliau manggil anak beliau Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Lalu beliau ngomong kepada Fatimah, wahai Fatimah, bimbeknya kurma tadi, azimu nikmatullah. Kata Nabi Muhammad, kalau ada nikmat maka agungkanlah, meski hanya sebutir kurma. Nah, ini kejadian bukan berarti Fatimah ini tidak perhatian. Oh, berarti dibuang-buang kurma itu tidak. Ini kan memang kejadian skenario, memang disengaja dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jadi pelajaran untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Fatimah, wahai keluargaku, anak cucuku, ingat kalau ada nikmat, sekecil apapun nikmat, maka agungkanlah. Karena kullama, kata Nabi, kullama, sedikit sekali nikmat itu ketika dionyo datang lalu tidak disyukuri, sedikit atau jarang nikmat itu bakal balik. Kata Nabi, kalau kita mendapatkan nikmat Allah, kemudian kita jarang atau tidak mampu untuk mensyukurinya, gara-gara kita nganggap ini bukan nikmat. Kan kita yang kita syukur ini kadang-kadang kalau gaji besar 10 juta be. Kalau duit 500 ribu lesu, nah alhamdulillah. Tapi kalau 10 juta, alhamdulillah ini semangat. 10 juta kalau bersyukur be, alhamdulillah. Kadang-kadang 10 juta, hebat lah aku. Nah belum apa-apa lah hebat lah aku. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengingatkan, wahai keluargaku, ingat nikmat ini kullama jarot, kemudian kita kalau dia datang lalu kita tidak pandai untuk bersyukur, maka jarang nian dia bakal balik lagi. Maka agungkanlah, kata Nabi. Jangan dibuang-buang. Jangan dibuang-buang. Maka Nabi ngomong, sebenarnya aku nih pengen makan kurma yang nyampak nih, pengen ku makan. Cuma aku takut kagetnya kurma ini bagian daripada sodakoh, sedangkan aku tidak boleh makan dari harta
harta sodakoh, maka aku tidak makan. Cuma diimbek oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini muraqabah. Kurma be pacak jadi media Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur. Sebutir kurma yang nyampak di lantai bisa jadi media sarana oleh Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad supaya beliau bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah. Kita kalau makan nasi nyampak lah di mana, kita tidak pernah ingat ini nikmat Allah. Kita tidak pernah ingat ini bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita gali. Menggalinya cak mano? Dengan pengenalan di diri kita yang sangat membutuhkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajarkan oleh para ulama supaya kita ini punya sifat muraqabah. Muraqabah ini kan motor untuk kita beribadah, penghalang kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Mak mano supaya bisa muraqabah? Maka pertama katanya ulama, katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam kitab Risalatul Muawanah, mengatakan bahwasanya cara kita bermuraqabah adalah dzakirha bi annallah yasma'uk wa yarak wa ya'lam sirrak wa najwak. Katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ingatkan diri. Aku nih Ustadz galak lupa. Kalau lupa itu ingatkan. Kalau lupa ya diingatkan. Kalau tidak terbangun pakai alarm. Pakai beker kan. Nah, cak mano supaya aku bisa muraqabah, supaya aku bisa ingatkan. Enjuk pelajaran kepada diri bahwasanya annallah yasma'uk, Allah itu denger kita. Wa yarak, Allah itu memandang kita. Kemudian ya'lam sirrak wa najwak, Allah tahu apa yang ada di dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Nah, ini pertama itu katanya Imam Haddad. Mak mana supaya muraqabah? Yo diingatkan, belajar, mujahadah. Jangan pengen be. Aku pengennya muraqabah tuh. Jadi pacak semangat ibadah, jadi pacak kita terhindar maksiat, tapi tak kati usaha. Jangan. Usahanya mak mano, ingatkan hati. Di saat kita malas ibadah, ingatkan Allah nyingok kita. Di saat kita malas ibadah, ingatkan Allah memandang kita. Allah mendengar kita. Insya Allah peringatan ini akan menimbulkan perasaan muraqabah. Di saat diri ada ajakan dari hawa nafsu untuk lalai, untuk bermaksiat, untuk main-main dengan nikmat Allah, melalaikan nikmat Allah dengan bermaksiat, ingatkan. Malam minggu ada rencana nak keluar sama cewek fulan. Nah kan, sama cewek itu. Malam minggu ada rencana nak video callan. Ingatkan, annallah yarak, annallah yasma'ak, annallah ya'lama sirraka wa najwak. Allah nyingok ente, Allah denger ente, Allah selalu mengetahui isi hati ente. Nah, ini ingatkan. Supaya kita ingat. Nah ini. Kemudian, Ustadz, aku ini sudah berusaha nak ngadirkan itu. Aku ini ada Allah nyingok aku, tapi masih baik. Nah, ya kan kita ini kan belum baca langsung loncat. Masih baik Ustadz, mak mano. Maka katanya beliau, dzakirha makanal malakainil karimainil ladaini yaktubani alhasanat wasayyiat. Kalau kita tidak pacak langsung nyantolkan kepada Allah, maka ingatkan apa yang kita gawikan akan dicatat. Apa yang kita ucapkan akan dicatat. Kita ini kan namanya tingkatan tuh beda-beda. Kalau misalnya malas ibadah, langsung diingatkan Allah nyingok. Kadang-kadang kita tidak respon. Ketika nak bermaksiat atau di depan kita ada sesuatu yang haram untuk kita jingok, di depan kita ada sesuatu yang haram untuk kita dengar, lalu kita ingatkan ada Allah, tapi tidak respon kita punya jiwa nih, maka ingatkan, hati-hati jingok itu kagak dicatat malaikat, hati-hati dengar itu kagak dicatat malaikat, kagak catatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah berhasil. Insya Allah nimbulkan rasa takut. Ada jadi kaget ini dicatat malaikat pula, payah kaget urusannya di akhirat.
Atau misalnya lagi malas ibadah, ingat amal ibadah sekecil apapun akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Bahkan baru niat be langsung dicatat. Baru niat be langsung dicatat sebagai pundi kebaikan. Nah, insya Allah kita akan termotivasi untuk berbuat ibadah. Pertama, dengan kita langsung nyambungkan diri kita kepada Allah. Tidak baca nyambung atau belum connect karena HP-nya kita jadul. Sinyalnya kita belum meli sinyal gitu. Maka kita pakai yang kedua, sesama makhluk yaitu malaikat. Kita manusia makhluk, malaikat juga makhluk. Ingat, kita apa be yang kita gawikan, kita kerjakan, kita ucapkan dicatat oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib Atid. Raqib Atid. Ustad, nah ngeluh lagi. Ustad, sudah cak itu Ustad, tapi masih baik. Masih baik. Ingatkan Allah, tidak nyambung Ustad. Ingatkan malaikat, tidak nyambung. Fa illam tata'athar bihadza tadzakur fadzakirha qurbal maut. Nah ini kalau tidak baca sagonian ini. Allah tidak baca, malaikat tidak baca, maka kata Imam Haddad, kalau tidak baca juga, maka fadzakirha, ingatkan hawa nafsu kita, ingatkan jiwa kita. Nah sekali lagi jiwa yang dituntut. Apa dia yang diingatkan? Qurbal maut, dengar lagi mati. Nasib kalau misalnya pas lagi bermaksiat kita meninggal, naudzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, keadaan yang paling buruk. Di saat ada seorang hamba yang wafat, yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah tsumma naudzubillah, lagi di pojok panggung, lagi megang mic pojok panggung, ajau, pek, meninggal. Lagi nyawer, meninggal. Lagi lalai, meninggal. Naudzubillah, lagi berjudi, lagi mabuk, lagi mandangi harim, lagi nonton, lagi nengekan sesuatu yang haram, lagi bermaksiat, dalam keadaan seperti itu wafat, naudzubillah tsumma naudzubillah. Sebaliknya, di saat kita malas beribadah, maka ingatkan, oh dengar lagi aku ini nak meninggal, nak meninggal, tinggal nunggu baik qurbal maut, kematian itu dekat. Kenapa dekat? Karena dia bakal datang. Yang sesuatu yang bakal datang tuh pasti mendekat. Beda kalau sesuatu yang lewat tambah jauh, bener tak? Sejauh-jauh yang bakal datang pasti dionya dekat. Sedekat-dekat yang sudah lewat dionya jauh, bener kan? Itu kan logikanya. Nah, qurbal maut, hal seperti ini jikalau kita hadirkan di dalam hati kita, aku ni nak meninggal, maka insya Allah kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ada sebagian imam yang ketika dia sebelum takbiratul ihram, dia ngomong kepada makmumnya, sholatlah seakan-akan sholat yang akan kita lakukan ini adalah sholat terakhir yang kita lakukan. Setelah ini tidak sholat lagi gitu, alias kita meninggal. Setelah kita sholat ini tidak sholat lagi gitu, meninggal maksudnya. Maka bagi wong yang diberikan kesempatan terakhir, pasti dia akan memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi takbirnya benar-benar takbir, maco fatihahnya benar-benar maco fatihah, rokoknya benar-benar rokok. Kenapa? Karena dia merasa ini sholat yang terakhir. Maka akan merasakan manis lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ingat Allah, yang kedua ingatkan tentang malaikat, yang ketiga ingatkan bahwa kita ni nak meninggal, supaya dengan ingat meninggal ini rajin ibadah, kemudian terhalang dari bermaksiat. Masih juga berarti taraf wong awam. Yang terakhir ini, kalau kita punya, kalau ada di kita, maka jangan ngesok kita nih lebih tinggi daripada wong awam kita nih. Kalau yang keempat terakhir ini, kalau tidak kata ini berarti bukan wong awam.
Tak tahu lagi wong apa tu. Wong-wongan berarti itu wong-wongan. Yang terakhir ini wong awam. Apa dia wong awam? Wong awam bagi ulama tasawuf. Wong awam bagi ulama tasawuf. Siapa mereka yang tidak mampu untuk muraqabah dengan dihadirkan di dalam hatinya Allah, dihadirkan di dalam hatinya makanal malakaini, adonyo malaikat Raqib dan Atid. Tidak baca dengan kematian, tidak baca. Masya Allah. Yang terakhir adalah dengan diingatkan pahala ataupun surga dan diingatkan dengan neraka. Jadi ini tingkatan wong awam. Ngapo kau beribadah? Surga. Ngapo takut maksiat? Neraka. Nah ini wong awam. Jadi kalau kita malas ibadah, baca sekarang. Kita sekarang ada di bulan Muharram. Kage hari Jumat, hari Sabtu yang akan datang, tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Kita sunnah puasa. Puasa yang aslinya tuh tanggal 10 Muharram, hari Sabtu. Cuma sebagai pembeda antara muslimin dengan kaum Yahudi zaman lama, zaman dulu, maka Nabi Muhammad mengajarkan selain tanggal 10, sebelumnya kita puasa juga. Karena kan sejarahnya puasa Muharram ini karena Nabi nyingok wong Yahudi kota Madinah puasa gara-gara mereka terima kasih kepada Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi memerintahkan puasa, tahun depan kita puasa. Sahabat ngomong sama Nabi Muhammad, "Mak mano Nabi, kaget ke depan ada umat kita, umat Nabi, umatmu wahai Rasulullah yang akan menyangka bahwa ini nih ajaran Yahudi." Oh udah kalau cek itu benar juga. Bedakan kata Nabi. Bedakan, Nabi tak galak samo. Sisirkan rambut Nabi belah tengah. Nabi Muhammad kalau bersisir rambut panjang belah tengah. Kenapa? Karena wong Yahudi sama wong Nasrani, kalau wong Yahudi seingat anak dia sisir belakang be. Ya, sisir ke belakang. Kalau wong Nasrani ke pinggir. Nah, Nabi tak galak samo, jadi belah tengah. Nabi Muhammad sisirkan rambut beda. Coro makan beda. Coro makan Nabi Muhammad beda. Kalau wong Yahudi, wong Nasrani, ada sikok kelompok, kalau tak salah Yahudi, kalau makan diem, beda kalau ngomong. Sepatah kata sekut, tak boleh ngomong. Ini baca ajaran SMP dulu. Baca ajaran sekolah kita dulu kan. Kalau makan jangan ngomong. Nah, ini ajaran bukan ajaran muslimin, bukan ajaran Nabi. Ada sikok kelompok juga yang dia kalau makan ngoceh terus. Jadi tak makan lagi, hayal bangocehan. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak di tengah-tengah, ngomong banyak-banyak tidak, diem nian juga tidak. Jadi ada kelakarnya. Jadi kalau pas makan sunnah. Makanya kalau kita tahu ilmu, maka pahala ini banyak artinya. Lagi makan di Sati Pak Pardi depan tuh. Kapan makannya? Besok aja ana. Mak mana jago ngajaknya Ustaz? Telepon ana. Kan nanti telepon. Ustaz kita makan siang di Sati Pak Pardi. Nah, pas kita makan sate itu sambil kelakar. Ustadz ini lahir kapan? Rumah Ustadz di mana? Niatkan sunnah, itu dapat pahala. Sampai kami dulu waktu sekolah di Darul Mustafa Hadramut Tarim di Yaman sana, kadang-kadang senampan, ini makan kan makin nampanan. Senampan wong 7, bukan wong 4 di Palembang wong 4, kalau kami sana wong 7. Senampan wong 7, kadang-kadang sudah saling kenal, cuma pengen menghidupkan sunnah Nabi. Karena pas kita makan bertemu sama wong-wong itulah kadang-kadang tak kate omongan lagi habis. Kami juga tak nonton TV, jadi tak baca nak komentar tentang info yang ada di dunia nih. Jadi kami kan urusannya kita tuh lah di sana tuh. Jadi kadang-kadang pas makan tak kate omongan, tak kate obrolan yang untuk dijadikan bahan obrolan. Lalu mak mano langsung si kok kakek ngomong, "Akhukum fillah Alil Karrar bin Muhammad Al-Haddad min Indonesia." Kenalan. Ecak-ecak kelakar we. Namo ana saudara kalian dengan gara-gara apa fillah karena sebab kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Karrar bin Muhammad Al-Haddad dari Indonesia. Sebelah kanannya pula Haji Yusuf bin Haji Ali. Nah, anak-anak berarti. Haji Yusuf bin Haji Ali dari Simanele. Kelakar. Nah, kelakar seperti ini sunnah. Sunnah. Jadi Nabi Muhammad seperti itu. Tak galak nyontoh murni itu tak galak. Nah, makanya kita kaget tanggal 10 disunahkan puasa. Biar beda kata Nabi 9 juga melok puasa. Nah, tanggal 10 itu kata Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di dalam hadis
Puasa tanggal 10 Muharram itu untuk apa? Kafarah dzunub, penebus dosa selama setahun. Kita kadang-kadang males puasa, tapi ingat penebus dosa selama setahun. Oh jadilah habis dosa setahun puasa. Nah ini tingkatan orang awam. Ngapa maca waqiah? Ngapa salat duha? Untuk rezeki wong awam. Ngapa kau ini? Oh puasa. Ngapa salat? Oh pahala. Karena dapat surga kage. Wong awam. Kita ibadah sedekah mengharapkan imbalan. 1 kali sedekah 1000 perak akan dikali 10 kali sampai 700 kali lipat. Wong awam. Tapi jadilah. Yang penting ibadah. Nak bermaksiat, ada kawan ngingat, neraka kau kage. Takut tidak jadi. Wong awam. Nak megang perempuan yang bukan muhrim, takut. Ngapo? Gek neraka. Gek dibakar neraka. Takut tidak jadi megang. Jadilah wong awam tapi yang penting kita terhindar dari maksiat. Itu cukup sebagai muraqabah. Jadi muraqabah itu 4. Yang paling tinggi ingat Allah langsung. Kemudian yang kedua ingat malaikat. Yang ketiga ingat mati. Yang keempat ingat pahala. Ingat dosa. Jadilah kita pertama yang keempat dulu, kage ingat yang ketiga, kage ingat yang kedua, kage ingat yang pertama. Jadi hadirin, kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Jangan nyari Allah, karena Allah itu ada, tetapi yang kita cari, ayo carilah jati diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dibantu, diberikan taufik, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan berusaha agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.